Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Tidak peduli tingkat kesadaran spiritual berada di mana, atau seberapa seimbangnya tingkat kebangkitan spiritual yang telah dicapai, akan tiba saatnya dalam perjalanan kita menyadari telah membuat kemajuan yang sangat besar dan kita akan merasa di puncak yang tinggi. Lalu akan tiba masanya kita tidak akan merasakan apa-apa. Lalu semuanya tiba-tiba berhenti. Kepositifan telah menghilang, kebahagiaan yang luar biasa dialami telah berkurang secara signifikan. Cita-cita dan perhatian telah digantikan dengan pola berpikir berlebihan. Tidak bisa menjalani hubungan seperti yang pernah dirasakan. Lalu tampaknya mustahil untuk kembali ke tingkat cahaya, cinta, dan kesadaran yang selama ini kita cari. Hubungan diri dengan diri tertinggi yang juga dikenal sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menurun dan kita terjebak dalam tahap berikutnya. Kita akan cenderung menanyakan berbagai pertanyaan seperti kenapa hal ini terjadi tiba-tiba? Apakah saya sedang berjalan di tempat atau berjalan di jalur yang benar, atau apakah telah melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Namun ketahuilah bahwa fase ini sendiri merupakan bagian dari keseluruhan perjalanan kebangkitan spiritual. Kita telah ditempatkan dalam situasi berbeda, dalam skenario yang dapat kita pelajari untuk tumbuh dan mencapai tahap akhir. Tanyakan pada diri kita apa yang menghalangi jalan kebangkitan spiritual dan hubungan kita dengan diri tertinggi, diri sejati. Masalah-masalah yang sedang terjadi dan yang akan dihadapi tidak diwujudkan untuk menghancurkan atau melemahkan. Masalah ada untuk membuat kita lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya, untuk menunjukkan kepada kita realitas sebenarnya di balik ilusi dunia. Setiap masalah yang kita pecahkan akan membuat lebih percaya diri dan berani untuk jujur pada diri sendiri. Percayalah rekan-rekan, itu semua adalah nikmat yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu memohonlah untuk diberikan kekuatan dalam menghadapinya. Penghalang jalan spiritual yang dinamakan masalah dirancang agar kita bisa bersantai dan beristirahat. Bangkitan spiritual awal mungkin terasa begitu mengalir dan terasa masih banyak orang yang membantu menghadapi masalah kita. Tetapi ketika kebangkitan spiritual menuju cahaya, ini akan terasa berat karena tidak ada yang dapat membantu, sehingga pikiran memerlukan waktu dalam mengatur ulang dirinya sendiri. Periode waktu ini bisa sangat membuat kita frustasi dan terkadang menyakitkan jika siklus tersebut membawa ke dalam malam gelap jiwa. Keadaan ini membutuhkan kemampuan dalam mengarungi jalan hidup yang ganas, dan ini bisa menjadi salah satu alasan melambatnya kebangkitan spiritual. Ciri-ciri melambatnya proses kebangkitan spiritual yang sedang kita jalani, yang pertama adalah tidak mendengarkan hati. Meskipun kita terhubung secara global dengan orang lain melalui hati, dengan semua makhluk, tetapi kita unik secara individual. Kita selalu menerima tanda-tanda dan sinkronisitas dari alam semesta. Ketika pikiran tidak dapat menemukan jalan keluar dari dimensi realitas saat ini, hati kita akan selalu memandu, dengarkan apa yang disampaikan oleh hati kita. Yang kedua, diri kita membutuhkan penyembuhan batin. Kebangkitan spiritual dapat membawa ingatan dan emosi yang terekam dari alam bawah sadar ke dalam pikiran sadar. Pengaruh Dark Night of the Soul masih mempengaruhi dalam tahap ini. Hal-hal negatif terhadap kehidupan masih mempengaruhi keadaan batin. Kebangkitan spiritual bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu semalam, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Sangatlah melelahkan. Kebangkitan spiritual adalah sesuatu yang kita jalani tidak lagi menggunakan fisik, tapi menggunakan energi dalam jumlah besar. Itulah sebabnya kita merasa sangat lelah menjalani transformasi. Oleh karena itu juga, penyembuhan adalah aspek yang sangat penting. Yang ketiga, unlearn dan relearn. Ini waktunya unlearn untuk semua informasi yang rekan-rekan ketahui.
kesampingkan informasi-informasi di dalam pikiran bawah sadar, unlearn untuk dapat menerima dan mempelajari informasi baru. Kebangkitan spiritual adalah jiwa, pikiran, dan tubuh dalam berkomunikasi menjadi satu. Kebiasaan-kebiasaan lama harus kita tinggalkan, memberikan sesuatu yang baru untuk masuk dalam kehidupan menjadi habit. Kebiasaan yang saya maksud bukan hanya kebiasaan fisik, tapi kebiasaan buruk secara mental yang tidak kita sadari masih dilakukan. Komplain, bereaksi terhadap masalah, bereaksi terhadap situasi, bereaksi terhadap karakter orang, bereaksi terhadap keadaan eksternal. Ini adalah kebiasaan yang harus dibuang, harus dirubah, harus dihilangkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, termasuk kebiasaan bergosip, kebiasaan menghakimi orang lain tentang baik dan benar, sombong dan tidak sombong, kaya dan miskin, baik dan tidak baik. Semua itu harus dihilangkan. Juga tidak memberi opini terhadap karakter orang lain, maupun fisik orang lain, maupun penampilan orang lain. Jadi biarkan saja, jangan kita memberikan opini. Meskipun itu terlihat opini baik, tetap jangan dilakukan. Biarkan orang lain apa adanya, dan jangan pedulikan. Pikiran-pikiran baru dan mental baru adalah pergeseran kesadaran yang kemungkinan besar tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Terimalah awal yang baru, perubahan baru, dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, termasuk informasi-informasi yang telah kita ketahui. Informasi-informasi itu membuat pikiran kita penuh dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita perlukan. Otak kita sangatlah canggih, tidak perlu khawatir ketinggalan zaman atau ketinggalan pengetahuan. Akan tiba nanti waktunya kita bisa mendapatkan semua itu. Yang keempat, kenangan dan emosi masa lalu. Menjalani kebangkitan spiritual dapat membawa kenangan, pikiran, dan emosi lama yang ada dalam pikiran saat ini. Hal ini bisa datang dari kenangan yang sudah lama dilupakan, apakah itu kenangan baik maupun kenangan buruk. Selama perjalanan ini juga bisa membawa emosi dari kehidupan sebelumnya. Artinya kita tiba-tiba merasa sedih dan merasa bersalah karena tindakan yang bahkan tidak disadari telah terjadi. Atau kita bisa menjadi sangat-sangat senang atas kenangan baik yang telah terjadi, yang tiba-tiba muncul ke permukaan dalam diri. Mengingat dan memahami situasi saat ini, hari ini, lalu bagaimana keadaan sebenarnya adalah cara tercepat untuk mengembalikan diri kita ke jalur spiritual dalam melanjutkan kebangkitan spiritual. Tanda yang kelima, kita berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Perasaan menjadi orang yang terbaik dan lebih baik dari orang lain adalah cara cepat diri kita dalam penurunan energi selama proses kebangkitan spiritual. Keadaan ini dapat menarik diri kita kepada energi rendah, lalu melupakan jalan yang telah dituju. Kebangkitan spiritual bukanlah tentang kepuasan diri. Ini tentang mengetahui diri sejati, diri tertinggi, dalam menyadari siapa diri kita di luar pikiran sadar. Tubuh dan panca indera sebagai alat penerima transmisi energi dalam melihat, mempelajari, menganalisa tentang aspek ilusi mendalam yang kita anggap sebagai kenyataan. Melihat diri kita sebagai orang terpilih dalam proses kebangkitan spiritual adalah kesalahpahaman, sejenis ilusi yang muncul dari aspek ego atau pikiran sadar. Kita semua satu dan sama. Setiap orang mempunyai batin yang dapat bersinar terang. Setiap orang berhak dan mampu untuk tercerahkan, menyatu dengan jati diri yang Maha Esa, Allah Tuhan yang satu, satu sumber, satu cahaya. Setiap makhluk, mulai dari tumbuhan, binatang, hingga manusia, terdapat diri yang sama dalam diri masing-masing yang abadi, yang menerangi diri sendiri, yang murni, sumber segala kebijaksanaan, yang dapat melampaui semua aspek material dan tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi rekan-rekan, dengan kita melihat melalui mata batin, maka diri kita dapat melihat permainan dualitas yang dapat menyadari bahwa semuanya adalah satu dan selamanya terkait dengan diri tertinggi, Tuhan
ilahi alam semesta. Jika seseorang dapat menyentuh jiwanya dan diri sejatinya, maka kegembiraan dan rasa syukur yang disampaikan akan terserap dan akan terwujud dalam tindakan yang dapat menjadi kebaikan. Dan rekan-rekan, setiap orang berada di jalur evolusi diri dan transformasinya masing-masing, di jalur pencerahan masing-masing. Semua dapat diwujudkan dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan berikutnya, insya Allah. Demikianlah video Kenari hari ini. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan semoga video Kenari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.